Dan ini merupakan jaringan lama atau merupakan orang-orang baru, Pak? Begini, itu jawabannya lama atau tidak, ya atau tidak. Ya bisa dikatakan lama karena begini, ya semua teroris kita yang berkeliaran saat ini, termasuk yang ke Syria, itu tadinya kan mengikuti ada kelompok-kelompok, ada beberapa kelompok di Indonesia. Tapi sejak deklarasi atau proklamasi berdirinya ISIS itu di Irak, maka semua kelompok-kelompok teror itu berkiblat ke sana. Dan di sana itu sudah ada beberapa tokoh-tokoh, sampai sekarang yaitu 3, mungkin 1 sudah tewas baru ini, termasuk salah satunya itu mengendalikan bom Tamrin itu. Jadi mereka bisa saja dari kelompoknya A, B, C, tetapi itu hampir bisa dipastikan bahwa semua aksi-aksi yang terakhir ini dilakukan itu kendalinya dari ISIS sana. Iya, kalau Anda katakan seluruhnya sekarang berafiliasi ke ISIS begitu. Namun tujuannya Pak Ansyad, Anda melihat tetap fokus pada satu seperti apa atau bagaimana ini untuk saat ini, teroris untuk saat ini Pak, jaringan apapun yang Anda maksud? Tujuan tetap sama, tidak pernah berubah dari dulu, yaitu mendirikan khilafah, kemudian berdasarkan syariat. Jadi dalam arti bahwa ya negara kita ini mau dirubah, konstitusi dirubah. Nah, itulah yang mereka teriakan khilafah itu. Iya. Pak Ansyad, kalau melihat dari penemuannya dari bom ini di perumahan Bintara Jaya Bekasi, ini lokasinya tidak jauh dari Jakarta. Anda melihat memang ini akan ditujukan untuk melakukan aksi teror di Jakarta atau hanya tempat transit saja atau bagaimana Pak? Iya. Yang saya peroleh itu, jadi itu memang direncanakan itu ya besok itu akan ledakan oleh seorang pengantin itu. Pengantin diledakan itu di tempat yang menurut terpenting lah di Jakarta ini. Di mana Pak informasi yang Anda dapatkan? Tunggu saja biar dari kepolisian nanti yang akan yang jelas itu tempat yang terpenting di negara kita itu. Besok Pak ya, dari informasi yang didapatkan kabarnya akan esok hari dilakukan aksi teror Pak? Iya. Berapa orang Pak dari jaringan mereka ini yang Anda ketahui Pak Ansyad? Sekarang yang pasti ditangkap itu kan 3. Iya. Di mana salah satunya itu ya disiapkan jadi pengantin. Tetapi bisa dipastikan itu akan berkembang terus. Artinya berkembang? Artinya berkembang? Jumlah yang ditangkap itu pasti berkembang. Ya, Pak, ini kan dikabarkan bom yang ditemukan cukup banyak. Artinya kita belum tahu pasti apakah cukup banyak jumlahnya atau memang daya ledaknya yang cukup besar. Mereka ini merencanakan ini sudah cukup lama atau bagaimana, Pak? Ya sudah pasti direncanakan cukup lama itu. Karena mendesain satu bom itu, ya apalagi itu targetnya itu tempat yang paling penting dan akan mendapatkan impact yang besar dalam arti daya terornya yang lebih besar itu membuat ketakutan yang lebih besar itu pasti didesain dalam waktu yang cukup lama. Kalau motifnya apa nih Pak Ansyad Baik kalau Anda melihat? Ya tetap sama. Ya dari dulu sama, itu nggak pernah berubah. Ya mereka selalu ya ingin mencapai tujuan. Tujuan itu sama, yang diisi sana, yang JI, JAT, yang NI, atau kelompok apa saja yang selama ini terkait dalam jaringan aksi terorisme dan radikalisme itu sama, semua tidak berubah itu. Mengapa Pak kalau Anda melihat mengapa mereka memilih waktu rencananya esok hari begitu, memanfaatkan momen apa ini Pak Ansyad Baik? Tentu ada perhitungan mereka secara teknis, tapi ya biarlah itu nanti ya penyidik nanti yang ungkapkan itu. Artinya kalau saat ini sudah berhasil digagalkan, Anda melihat masih cukup banyak jaringan-jaringan lain atau calon pelaku-pelaku lain Pak yang saat ini mungkin belum sempat terendus begitu? Loh,
ini kita kan sekarang semua rakyat sudah tahu lewat medsos, lewat di media-media elektronik ini. Ada berapa ribu orang, mungkin ratusan ribu orang yang sudah berbayar dengan ISIS kan. Sampai sekarang juga masih terus itu. Dan Anda memantau gitu atau memperhatikan ini jumlahnya terus bertambah cukup pesat Ya, begitu Pak Ansyad? begini aja, yang sudah pasti aja ya, warga negara Indonesia yang pergi bergabung sana ke Syria dan Irak itu kan ada ratusan itu yang terpantau oleh aparat, tapi ada juga yang mengatakan itu ribuan. Memang tidak ada angka pasti di situ. Nah, yang penting adalah bahwa dengan makin terdesaknya basis ISIS di sana, apalagi sekarang terakhir itu Mosul dan di Raqqa sana, itu mereka kan memencar. Nah, sejak tahun 2014, 2015 itu banyak sekali rentetan aksi teror yang dulu saya kira di TV1 pernah saya bicara, ini wake up call buat Indonesia. Karena itu rangkaian teror itu, coba lihat itu mulai dari Turki, Istanbul, Ankara, gantian itu, kemudian di Lebanon, kemudian di Sinai, kemudian di Paris yang menggemparkan itu, kemudian di Belgia, di Amerika, dan di kita itu serangkaian yang mereka sebut konser akhir tahun. Konser akhir tahun 2014 ya. Tapi terjadi 2015, tapi di kita terjadi justru di awal tahun 2016 itu. Nah, ini sekarang masih rangkaian. Kan Anda lihat sejak Desember 2015 itu Polri, khususnya Densus itu menyisir, menangkapi semua jaringan-jaringan yang terkait itu sebelum terjadi bom Tamrin itu disisirkan sekitar 30 atau 40 orang yang ditangkap. Dan terbanyak itu ditangkapnya di Bekasi. Iya. Artinya mereka ini jaringan-jaringan yang Anda katakan kemungkinan masih cukup banyak, ini bisa memiliki jaringan atau kontak langsung dengan ISIS begitu Pak? Iya. Itu langsung Anda lihat Samarinda. Samarinda itu kemudian ada keterkaitan dengan jaringan lama itu, Pak Aman Abdurrahman. Kemudian Majalengka ada keterkaitan itu dengan yang ISIS sana. Ini semua ada kaitan itu. Dan yang lebih mengkhawatirkan kita sekarang adalah bahwa ya kelompok-kelompok teroris ini itu sudah berhasil bisa masuk membaur dengan kelompok-kelompok dengan gerakan-gerakan radikal yang lain. Termasuk dalam aksi kekerasan, dalam gerakan massa yang besar. Anda lihat kan waktu demo yang kapan itu Polri menangkap 9 orang, ya itu kan ISIS. Iya, Pak Ansyad, menurut Anda Pak terakhir, apa yang kemudian membuat ini mereka menjadi sangat mudah untuk bisa berbaur dengan gerakan radikal yang lain? Apa yang membuat pemicunya bisa masuk dengan sangat mudah? Nah, aksi teror dan gerakan radikal itu ya tidak ada beda, Mbak. Itu hanya beda saja. Begini, terorisme itu anak kandung dari radikalisme. Radikalisme itu punya dua. Satu radikal non-teror, satunya radikal terorisme. Tapi antara non-teror dengan terorisme itu hanya beda-beda tipis itu. Beda satu digit saja itu. Baik, terima kasih Pak Ansyad Bai, mantan Kepala BNPT, sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Informasi yang didapatkan ada kurang lebih 3 kg bom yang ditemukan, cukup besar, sehingga ini cukup berbahaya bagi warga sekitar, sehingga harus dilakukan pengamanan cukup ketat. Apa yang selanjutnya akan dilakukan masih kita tunggu, nah dampaknya dipertimbangkan dengan matang oleh polisi. Apa dampaknya jika memang harus diledakkan di tempat dan memang sangat tidak dimungkinkan sepertinya untuk dibawa keluar lokasi
karena cukup berbahaya mengingat ini bom aktif. Dan saat ini polisi terus melakukan penjagaan dan nampaknya radius 300 meter masih terus diperluas. Kalau tadi dikatakan 300 meter warga dilarang mendekat ke lokasi, saat ini masih terus dilakukan penjagaan cukup ketat dan tampaknya makin padat di sana. Kami kembali akan berhubung dengan rekan kami Windy Wellingtonia untuk mengetahui kondisi terkini. Windy, perkembangan apa yang bisa Anda laporkan yang terjadi di sana, Windy? Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa garis polisi ataupun polis lain yang sebelumnya 200 meter sudah diperluas menjadi 300 meter. Dari 300 meter ternyata diperluas lagi demi kenyamanan dan juga keselamatan para warga yang berada di sekitar. Karena sampai dengan saat ini, meskipun sudah larut, sampai dengan saat ini warga masih terus berada di sekitaran Jalan Bintara Jaya 8 RT 4 RW 9. Dan yang bisa Anda saksikan saat ini beberapa mobil dari Brimob ini keluar dari lokasi, namun tidak bisa melihat apakah ada sesuatu yang dibawa ataupun yang berada di dalam mobil tersebut. Dan baik dua mobil dari tim gegana maupun satu mobil dari tim pemadam kebakaran dan juga ambulans yang disiagakan masih berada di lokasi dan juga masih disiagakan. Kembali ada satu anjing pelacak yang juga baru saja datang dan juga dia harapkan bisa membantu proses dari penjinakan dari bom yang berada di rumah kontrakan tersebut. Berdasarkan data yang kami miliki dari tim Densus 88, ada 3 orang, kami ulangi, ada 3 orang yang menjadi terduga pelaku teroris. Kronologis yang kami dapatkan dari tim Densus 88 adalah sekitar pukul 15:40 telah didapatkan informasi ini. Adapun kronologis adalah sebagai berikut, pemirsa, yakni dari tim Densus 88 telah melakukan pembuntutan terlebih dahulu terhadap mobil Alia milik salah satu pemilik kontrakan ini. Seperti yang disebutkan oleh warga bahwa yang menginap ataupun yang bertempat tinggal di kontrakan ini adalah suami istri dan juga suami yang berada ataupun yang mengontrak di kontrakan ini berasal dari Solo dan juga menggunakan kendaraan Alia. Setibanya di Jakarta, kendaraan tersebut lalu menjemput yang diduga adalah istrinya di daerah Pondokopi dan istrinya tersebut membawa sebuah kardus. Setelah itu, kardus yang dibawa oleh istrinya itu dibawa ke kantor pos di sekitar daerah Bintara untuk dikirimkan. Setelah dibuka oleh anggota Densus 88, lantas ditemui bahwa barang-barang tersebut adalah berisi pakaian dan juga surat wasiat dari yang diduga adalah istri yang menginap di kontrakan tersebut. Adapun isi dari surat wasiat tersebut adalah kesiapan dari perempuan terduga pelaku untuk melakukan amaliyah. Selanjutnya, baik suami istri dan satu rekannya yang merupakan 3 terduga pelaku kembali ke Jalan Bintara Jaya 8 Bekasi dan juga menemukan adanya bom. Bom tersebut diduga adalah bom berdaya ledak besar yang tersimpan di dalam tas ransel berwarna hitam. Rencananya bom tersebut akan diledakkan esok hari berdasarkan data dari Densus 88 kami ulangi bahwa akan diledakkan esok hari di Istana Negara pada saat serah terima jaga pas Pampres. Dan ini adalah informasi yang kami terima dari tim Densus 88. Adapun tim Densus 88 sampai dengan saat ini masih berada di lokasi, masih melakukan upaya penjinakan terhadap bom yang berada di kontrakan. Diduga 300 meter jarak tersebut itu masih kurang untuk menjinakkan bom tersebut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh pula bahwa jarak yang sebelumnya adalah 300 meter
dipukul mundur lagi meluas menjadi 500 meter. Hal ini diduga karena tim Densus 88 rencananya akan meledakkan ataupun menjinakkan bom tersebut di lokasi. Dan keputusan ini sudah dilakukan dan hal ini juga terus dihimbau kepada para warga untuk terus mundur sehingga ke titik aman. Sementara itu suasana di lokasi Penny Iya, baik, Windy. Artinya peledakan di lokasi akan dilakukan tidak lama lagi atau bagaimana, Windy? Informasi yang kami terima dari tim gabungan adalah warga dipukul mundur karena akan dilakukan peledakan di lokasi. Baik. Ini berarti sebentar lagi, namun kami masih belum mendengar adanya upaya penjinakan dan jarak tempat saya berada, yakni di belakang garis polisi. Ini sangat jauh dari kontrakan sehingga kami pun kurang melihat jelas apa yang terjadi di TKP. Baik, terima kasih Windy Wellington ya informasi Anda. Nanti kami akan kembali ke Anda. Dan saat ini kami sudah tergabung dengan Kadif Humas keluar dari lokasi apakah diledakan. Nampaknya keputusannya adalah diledakan di tempat, sehingga polisi masih terus melakukan penjagaan yang cukup ketat di sana. Sudah ada disiagakan juga mobil ambulans dan juga pemadam kebakaran di lokasi. Mengingat ini adalah bom aktif yang tadi dari keterangan Kapolres Bekasi Kota mengatakan kurang lebih 3 kg, jadi cukup banyak dan cukup berbahaya jika warga berada di dekat lokasi, sehingga terus dilakukan sterilisasi. Dan hingga saat ini jaraknya adalah lebih dari 300 meter polisi melakukan sterilisasi di sana. Dan saat ini 3 terduga pelaku, yaitu 2 orang pria dan 1 orang wanita sudah dibawa oleh polisi ke Makobrimob dan terus dilakukan pemeriksaan di sana untuk menyelidiki apakah ada jaringan lainnya dalam kasus ini. Kami kembali tersambung dengan Pak Boy Rafli. Pak Boy, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Boy, bisa Anda lanjutkan tadi keterangan Anda, Pak, mengenai 3 terduga ini sudah dibawa ke Mako. Pemeriksaan sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita bersyukur ini langkah-langkah pencegahan agar rencana-rencana teror yang dibuat oleh kelompok ini bisa digagalkan ya. Ya. Artinya saat ini 3 orang ini, yang satunya adalah wanita, masih dilaksanakan pemeriksaan secara intensif. Kita ingin tentu mendapatkan info lebih lanjut untuk mengetahui ya jaringan lain dan juga kemungkinan adanya bahan peledak lain, Pak. Ya, pemeriksaan sejauh ini, Pak, mereka ini ada kaitannya dengan jaringan mana nih, Pak Boy? Ini jamaah Ansarud Daulah Khilafah Mentara. Jadi JAKDN, ada beberapa tokohnya yang di Indonesia ini, antara lain Abu Jandal ya, yang saat ini masih dalam pengejaran juga, dan juga beberapa peristiwa ledakan termasuk di Polresta Solo itu ya. Itu tempo hari, itu adalah juga bagian dari jaringan ini. Jadi masih kita kembangkan lebih lanjut lagi. Pak Boy, betul bahwa mereka berencana akan melakukan aksi teror di sana begitu, Pak? Ya, sementara masih dalam pemeriksaan ya. Yang jelas memang info yang dapat kita sampaikan adalah objek vital ya, yang menjadi sasaran mereka. Jadi sementara baru itu yang bisa kita sampaikan. Kita tunggu nanti selesai hasil pemeriksaan yang masih berjalan. Iya, Pak Boy, tadi Anda katakan bahwa ini adalah merupakan jaringan JAKDN, Pak ya, juga terkait beberapa aksi teror di Solo. Ini juga ada afiliasi dengan Syria, Pak, Anda melihat? Jamaah Ansarud Daulah dan JAKDN itu adalah kelompok yang sejauh ini berbayat kepada ISIS ya. Itu adalah deteksi kita. Jadi mereka memang ininya ke sana. Iya. Pak, dikatakan tadi orang-orang ini merupakan pendatang baru dan berasal kalau tidak salah dari Solo. Betul demikian, Pak?
benar. Mereka memang itu ngontrak gitu ya. Belum lama Jadi, ngontrak di sana ya Pak? Ya, mereka dari Jawa Tengah itu. Dari Tapi Solo. untuk terutama yang S ya. S itu yang mana Pak? Yang S ya. Yang wanita Itu atau ya. yang mana? S Bukan, itu? bukan. Yang D, yang wanita yang D. Oke. Jadi yang S ini pimpinannya. Jadi ada jadi- dua pria, yang satu S, satu lagi Yang siapa satu Pak? A, nggak salah, satu lagi D, Y, N. Itu yang wanita. DYN ini kabarnya yang akan berencana melakukan aksi teror Pak ya? Benar, informasinya malah akan bertindak sebagai pelaku bom bunuh dirinya. Itu informasi awal dulu ya. Iya. Pak Boy, bisa Anda jelaskan Pak, 3 kg bom yang ditemukan ini jenisnya seperti apa Pak? Bisa diulangi? Iya, 3 kg kurang lebihnya betul ya Pak ya yang ditemukan ini? Memang bomnya menggunakan seperti rice cooker gitu ya, wadahnya ya. Ini hasil dari deteksi sementara bahan-bahan yang ada ini high explosive ini. Namun demikian tentu nanti setelah ada upaya dari penjinakan oleh tim bom, ya nanti tentu akan ada pemeriksaan bahan-bahan kimia lebih lanjut dari tim lapor kita. Jadi saat ini konsentrasinya bagaimana ini dijinakkan dulu, dievakuasi, dan kemungkinannya di disruption malam ini ya, kemungkinan besar. Jadi jenis bom ini bom rice cooker begitu Pak Boy ya? Iya, boleh dibilang. Hanya casingnya aja ya, Hanya tetapi casingnya. kontennya kan itu yang berbahaya ya. Di dalamnya seperti apa? Apakah juga bom pipa begitu atau seperti apa Pak? Bisa Anda jelaskan Pak? Ya, di dalamnya adalah unsur bahan peledak yang tentu nanti hasil dari lapor lah baru bisa kita jelaskan. Iya. Berapa Pak ini berapa bom begitu? Apakah ada beberapa bentuk rice cooker ini atau hanya satu saja? Ada beberapa yang Ada lain. beberapa. Saya belum bisa jelaskan, ada proses olah TKP lagi berjalan. Sejauh ini yang sudah diperiksa berapa orang Pak sebagai saksi? Simultan ya, dengan itu ada warga sekitar saja. Warga sekitar yang perlu dicari tahu tentang latar belakang mereka. Jadi yang lain-lain ini adalah hasil dari surveillance dari tim kita. Iya. Dari hasil penyelidikan yang panjang ya. Jadi ada saksi-saksi lain yang belum bisa kita jelaskan. Mereka ini Pak Boy tidak melakukan perakitan di tempat tetapi membawa dari Solo, Jawa Tengah begitu ya Pak Boy ya? Sumber di mana ini kita belum bisa pastikan. Oke. Yang jelas kemungkinan dibuat tidak di lokasi itu, tetapi dibawa itu adalah merupakan daerah persiapan mereka. Pak Boy, ini kan 3 orang, satu perempuan, kemudian dua lagi laki-laki. Mereka yang 2 ini merupakan sepasang suami istri, Pak ya? Kita sedang upaya cari buktinya. Informasi begitu, itu adalah istri dari salah satu mereka. Ya. Kita sedang coba lakukan pembuktian dulu ya, sebelum ada bukti nanti kita belum bisa sampaikan. Mereka ini apakah sudah pernah juga terlibat Pak pada aksi teror sebelumnya, Pak Boy? Yang ini sebenarnya sudah terdeteksi lama. Jadi dengan jaringan yang lainnya mereka agak tersambung. Cuman ini dalam upaya tindakan yang sifatnya mengarah aksi teror, ini yang ininya mereka pertama. Baik.